Pertanyaan: apa fungsi ma'ul hayat yang ada pada Nur Muhammad? Jawab: fungsi ma'ul hayat pada Nur Muhammad adalah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin berbagi sedikit mengenai asal-usul tempat ma'ul hayat dan siapakah yang diperintahkan oleh Allah untuk menempatkan ma'ul hayat dalam diri kita. Kepada siapakah pertama kalinya ma'ul hayat ditempatkan, dan di manakah ma'ul hayat sebenarnya ditempatkan, dan ada berapakah jumlah tempat ma'ul hayat dalam diri kita, dan apa saja tugas atau fungsi ma'ul hayat pada masing-masing tempat yang dia tempati, dan seterusnya. Pada waktu itu ibu dan bapak kita belum berkumpul menjadi satu. Maka Allah memerintahkan malaikatnya untuk mengambil air ma'ul hayat di dalam surga atau di langit. Lalu malaikat Jibril diperintahkan memasukkan kepada bapak kita. Setelah menerima 7 hari dan berkumpul menjadi satu kepada ibu. Soal: apakah namanya ma'ul hayat setelah dikandung selama 7 hari oleh bapak kita? Jawab: nama ma'ul hayat yang dikandung selama 7 hari oleh bapak kita adalah air al-mahmud namanya, dan dijatuhkan ma'ul hayat itu di dalam rahim ibu. Dia dinamakan nuktah, seperti air hujan di daun keladi. 40 hari belum tersurat, tatkala 80 hari di rahim ibu. Waktu itu darah haid lalu dinamakan alaqah atau gumpalan darah, kemudian lalu menjadi daging segumpal dan dinamakan mudghah. Kemudian daging segumpal itu menjadi alif, Ahmad pujinya. 60 hari dan seterusnya cukuplah lengkap kaki dan tangan, mata dan hidung, mulut dan telinga, Muhammad pujinya. Soal: di manakah tempat mengalirnya ma'ul hayat? Jawab: ma'ul hayat mengalir ke seluruh tubuh semua makhluk hidup dimanapun, baik makhluk gaib maupun makhluk lahir. Dia tidak mudah busuk, bahkan mampu membuat hidup lebih hidup. Karena daya keampuhan dan kekuatannya yang luar biasa, setiap yang kita anggap masalah akan diatasi dengan mulus tanpa kesulitan. Hal itu berarti juga terjadinya peningkatan demi peningkatan yang lancar. Tidak ada hambatan yang berarti. Soal: ada berapakah tempat ma'ul hayat dalam diri manusia dan di manakah saja tempatnya? Jawab: ada 4 tempat dalam diri manusia yang ditempati oleh ma'ul hayat, yaitu dia bertempat pada raga, qalbu, roh, dan Nur Muhammad. Soal: apa fungsi ma'ul hayat yang menempati raga kita? Jawab: ma'ul hayat dalam raga ini sangat berpengaruh pada kesehatan manusia. Ketika manusia itu mau menjalankan zikir lisan atau zikir nafas, pengaruhnya berupa meningkatnya kekebalan tubuh, mengokohkan daya tahan tubuh, semakin cepatnya daya sembuh, semakin kuatnya daya tangkap pikiran, dan bertambah mantapnya daya pikir. Pengaruh itu akan lebih kuat lagi apabila zikir dikembangkan ke seluruh anggota tubuh lahir dan ke wilayah anggota tubuh batin atau gaib. Dengan melakukan itu, musnahlah sifat-sifat jelek dan muncullah sifat-sifat baik. Ma'ul hayat dalam raga dilandasi oleh zikir raga atau zikir lisan atau zikir nafas. Dia menghidupkan raga itu sendiri, sehingga seseorang merasakan hidup lebih mantap, percaya dirinya lebih kuat.
Jika ma'ul hayat mengalir ke otak, maka cara berpikir kita akan lebih matang. Dan jika ma'ul hayat mengalir ke mulut, kita dapat berbicara dengan fasih saat mengajak orang lain ke jalan kebaikan dan merasakan kenikmatan atas pemberian Allah serta mensyukuri segala kenikmatan. Jika ma'ul hayat mengalir ke telinga, kita dapat mendengar serta memilih yang baik dan buruk. Jika ma'ul hayat mengalir ke kulit, kita dapat merasa. Jika ma'ul hayat mengalir ke mata, kita dapat melihat mana yang sebenarnya harus dilihat. Jika ma'ul hayat mengalir ke hidung, kita dapat bernafas. Bernafas adalah kodrat, sedangkan kodrat hidup adalah melaksanakan tugas kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah orang yang sudah menghidupkan raganya dengan zikir. Dengan demikian, dia meneteskan ma'ul hayat lebih deras dan memancarkannya ke seluruh tubuh lahir dan tubuh batin atau gaib, dan selalu tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soal: lalu bagaimana dengan ma'ul hayat dalam kalbu? Jawab: bila kalbu sudah berzikir, aliran ma'ul hayat dapat menghidupkan kalbu serta membuka pintu-pintu ilmu yang bermanfaat di dunia dan akhirat, juga membuka pintu ilham yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'ul hayat dalam kalbu mengubah cahaya iman menjadi cahaya ketakwaan, dari cahaya penerima ilmu menjadi penyampai ilmu. Karena pengaruh ma'ul hayat, orang yang semula sulit menerima dan menyebarkan ilmu jadi mudah melakukannya. Yang semula hanya menerima ilmu jadi suka memberikan ilmu walau hanya satu kalimat. Yang semula tertutup pada ilmu menjadi terbuka terhadapnya. Yang semula sulit menerima ilham menjadi mudah menerimanya. Perubahan itu terjadi karena ma'ul hayat dapat menghidupkan pancaran cahaya kalbu. Terpancarnya ma'ul hayat dari kalbu dan tersingkapnya kotoran kalbu memudahkan kita dalam menangkap sinyal yang ada di dalam dan di luar tubuh. Dalam menerima petunjuk pun kita dimudahkan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, yang artinya tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat At-Taghabun ayat 11. Dari lapisan dinding kalbu ini akan memancar 5 macam cahaya yang masing-masing berpengaruh pada sifat seseorang. Soal: apakah kelima macam cahaya tersebut? Jawab: kelima macam cahaya tersebut adalah merah, hijau, kuning, putih, dan biru. Warna merah melambangkan sifat marah dan sifat jelek lainnya. Warna hijau melambangkan kesukaan beragama. Sedangkan warna kuning melambangkan kemuliaan dunia dan akhirat. Warna putih melambangkan sifat kebersihan menuju kesucian. Dan warna biru melambangkan sifat fanatisme. Apabila kelima warna itu disatukan, maka mengalirlah tetesan ma'ul hayat yang mempersatukan warna yang sangat indah dan menakjubkan, bagaikan embun pagi tersinari cahaya matahari. Terjadilah cahaya kemilau yang dapat disebut pancawarna, munculnya di atas kepala atau ubun-ubun. Apabila cahaya itu diambil dengan tangan kanan lalu dipukulkan, maka gunung bisa hancur, laut bisa kering, dan tanah bisa pecah. Orang yang dapat menyatukan kelima cahaya itu adalah
orang yang mampu menahan hawa nafsu dan mengendalikannya ke arah kebaikan, serta mampu menjalankan keikhlasan dan kepasrahan yang total. Soal: lalu bagaimana dengan ma'ul hayat yang bertempat dalam roh? Jawab: ma'ul hayat dalam roh dilandasi oleh zikir lisan atau zikir nafas, berlanjut berzikir kolbu dan berkembang serta terdengar zikir roh. Setelah sampai ke zikir roh, barulah ma'ul hayat dalam roh mempengaruhi proses penyucian roh agar kembali fitrah seperti pada saat raga dilahirkan ke dunia. Roh kembali fitrah berdampak pada kesucian kolbu. Setelah kesucian kolbu mempengaruhi organ-organ, kolbu tersucikan karenanya, lalu merambat keluar ke arah ma'ul hayat dalam raga. Zikir roh dapat membuka pancaran ma'ul hayat ke semua organ tubuh, baik lahir maupun batin, seperti yang dijelaskan oleh Allah dalam firman-Nya, yaitu mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Al-Quran Surat Al-Insan ayat 6. Pada tahapan zikir roh sering mendapatkan ilham khusus untuk perjalanannya. Roh berhablum minallah, sebagian rahasia roh pun ditampakkan. Pertanyaan: apa fungsi ma'ul hayat yang ada pada Nur Muhammad? Jawab: fungsi ma'ul hayat pada Nur Muhammad adalah dia berfungsi hanya menunggu kedatangan ma'ul hayat dalam roh. Roh dijemput oleh Nur Muhammad setelah jiwa dan raga disucikan melalui dukungan zikir raga atau zikir lisan atau zikir nafas. Setelah dijemput, roh diantar oleh Nur Muhammad untuk menghadapnya. Akan tetapi, apabila ma'ul hayat dalam raga dan kolbu masih memancar roh suci, maka ma'ul hayat yang sedang menghadap Allah disuruh kembali ke dalam raga untuk melanjutkan kehidupan. Soal: apakah alasannya? Jawab: alasannya adalah karena tugas kemanusiaannya masih berlanjut, yaitu untuk menyampaikan kabar gembira atas prestasi yang telah dicapainya kepada orang-orang yang percaya dan berniat menjalaninya. Apabila ma'ul hayat dalam raga dan kolbu seseorang yang sudah mati, berarti raganya sudah mati. Allah menerima roh suci, ma'ul hayat dan Nur Muhammad. Soal: kemanakah ma'ul hayat dikembalikan? Jawab: roh suci ditempatkan di sisinya. Ma'ul hayat dikembalikan kepada sumber yang maha hidup, dan Nur Muhammad kembali ke sumbernya pula, yaitu Muhammad yang rahmatan lil alamin. Aliran ma'ul hayat bisa tertutup oleh hawa nafsu yang tidak tertahan. Seseorang yang melampiaskan nafsunya melalui kemarahan akan mengakibatkan daya pancar ma'ul hayat melemah.